Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian di samping kita menanamkan akidah yang kuat, memberikan uswah kepada anak-anak kita, kemudian membuat visi misi di dalam rumah tangga kita, ya, agar kemudian anak-anak kita bisa tumbuh menjadi anak-anak yang siap menyongsong, ya, peradaban Islam di masa yang akan datang. Ya, kita pilihkan pendidikan-pendidikan terbaik. Kita pilihkan tempat anak kita bisa sekolah menimba ilmu di tempat yang aman. Ya, salah satunya apa? Di pondok pesantren. Insya Allah di kota Medan ini beribu, ya, banyaknya pesantren-pesantren yang kemudian bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ya, karena banyak keterbatasan orang tua di dalam mendidik anak-anak. Ayah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebetulan di kota Medan ini, ya, saya sering mengajarkan, ya, para bapak-bapak khususnya, ya, mengajari mereka tahsin Al-Quran. Ya, ada bapak-bapak yang kemudian datang secara pribadi, ya, minta diajari karena udah tua, malu, ya, tak bisa baca Al-Quran. Ya, kira-kira, ya, bapak-bapak yang di hadapan saya ini kalau kita tes, ya, surah Al-Fatihah siap nggak kira-kira, Pak? Ya, hadiahnya Al-Quran. Ya, ada yang siap, ya, membacakan surah Al-Fatihah? Mau salah mau benar nggak peduli. Yang bersedia, ya, boleh ngacung angkat tangan. Ada? Ya, Bapak silakan, Mbak. Ya, boleh maju di depan. Mohon keikhlasannya, ya, membacakan surah Al-Fatihah. Ya, mudah-mudahan, ya. Bapak siapa namanya? Mohon maaf, Bapak. Bapak Harso, Masya Allah. Coba tes mic-nya, Pak, enak apa tidak? Ya. Mari kita dengarkan bacaan Pak Marso surah Al-Fatihah. Ya, saya tidak akan menyalahkan atau membenarkan. Ya, kita dengarkan saja. Nah, tafadhol Bapak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah. Ya, sudah kita dengarkan tadi, ya, bacaan dari Bapak Marus. Sebentar, Pak. Ya, nanti hadiahnya nggak jadi nanti, ya. Nah, jadi perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana membaca Al-Quran yang baik, benar, ya, dan juga makhrajnya kan enak. Kalau ada anak-anak kita di pesantren ini, ya, bacaannya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim
mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Marso. Ya, mudah-mudahan Al-Quran ini barokah dan bermanfaat, Pak ya. Nah, dibaca kalau bisa ya, ditargetkan, Pak. Ini Al-Qurannya dilengkapi dengan 5 kolom. Jadi ini Al-Quran Al-Hufaz ya. Dia metodenya per waktu sholat. Ya, subuh misalnya kita hafalkan 1 blok warna merah misalnya. Nanti zuhur warna kuning ya. Jadi insya Allah kalau istiqomah bisa menjadi penghafal Al-Quran. Belum terlambat, Pak. Kalau terlambat, kalau sudah nyawa ada di kerongkongan ya, ayah bunda ya. Jazakallah ya. Jadi tidak ada kata terlambat ya, selagi kita masih Allah berikan kesempatan usia ya. Mari kita programkan ya, emak-emak sambil ya memasak di dapur, menggoreng telur ceplok. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Terus diulangi 10 kali 1 ayat. Masa nggak hafal-hafal lah? Nah, yang adanya apa? Nggak mau. Tidak ada yang nggak bisa. Tidak mau dan tidak punya program tadi, tak punya target, tak punya visi misi ya, sehingga yang ada apa? Ketika menggoreng telur ceplok ya, lagunya apa, Bu? Ya, nah, biasanya ayah-ayah nih ya, masak sendiri. Nah, tuh, karena ibu lagi keluar. Nah, makanya ya jangan sering-sering keluar, Bu ya, kasihan ayah-ayah. Ya, jadinya masak sendiri nanti ya. Nah, jadi ini mari kita programkan ya, setiap hari. Kalau nggak bisa 2 ayat, 1 ayat aja. Ya, masa sih 1 hari Allah kasih kita waktu 24 jam tak bisa ya. Nah, tapi kalau hafal lagu kita bisa ya, karena apa? Sering didengar ya, sering kemudian kita ya tirukan. Nah, sehingga kemudian dengan otomatis ya, apa yang kita dengar, apa yang kita tirukan tadi menjadi kita hafalkan gitu. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya kita telah ya menyadari ya, menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang tangguh. Nah, itu butuh perjuangan, butuh keikhlasan, butuh keriduan kita. Nah, terakhir ada beberapa tips ya yang bisa kita jadikan sebagai kebiasaan di dalam membangun keluarga kita, keluarga yang tangguh, yang islami. Nah, yang pertama, tumbuhkan ke dalam anak-anak kita ya kecintaan kepada Allah ya. Tumbuhkan ya. Coba, biasanya ibu-ibu ini paling apa? Perasaannya itu paling dalam gitu ya. Paling dalam. Ya, kalau urusan perasaan insya Allah kedekatan ya, sentuhan lembut dari para ummahat ini insya Allah akan mampu melahirkan anak-anak kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dimarah-marahin, Bu. Ya, anak belum sholat, ya jangan dibentak-bentak dulu. Panggil dia dengan kasih sayang, anakku soleh, sini nak. Ya, udah sholat zuhur. Ya, sudah ngaji hari ini. Ya, nah, tanamkan ya, dakwahi mereka dengan kata-kata yang lembut, dengan ajakan-ajakan kasih sayang.
Nah, biasanya ini ibu-ibu paling bisa Pak. Tapi kalau ayah-ayah ini ya biasanya kurang sabar. Ya termasuk ya mungkin yang ngomong nih ya. Nah kalau udah lihat anak agak nakal dikit, sini kau sini. Kau udah dibilangin berapa kali, kau masih tetap aja sini. Nah sana. Nah begitulah ya. Nah, tapi sesungguhnya kalau kemudian kita sabar sedikit ya, dan tentunya kalau kita punya ilmu di dalam mendidik anak, maka itu tidak akan terjadi ya, karena dia apa? Ngerti bahwa anak itu adalah amanah, anak itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ya, dulu ketika awal-awal kita nikah, pengen punya anak, sebulan nggak punya anak sudah gelisah, 2 bulan belum punya anak gelisahnya tambah ya, setengah tahun ya, belum punya anak, wah luar biasa malu ya, ditanya sama kawan, ditanya sama tetangga, apalagi ya diomongin sama keluarga dari mertua. Nggak enak rasanya, mau sering berkunjung ke rumah mertua pun jadi nggak jadi. Karena apa? Takut ditanya ya sudah belum gitu ya. Nah, sudah belum. Namun penantian yang panjang itu Allah berikan kita anugerah. Ada yang menunggu sampai setahun, 2 tahun, bahkan ada yang bertahun-tahun sabar. Ya, namun kemudian setelah lahir ya jangan kita biar mereka tumbuh berkembang dididik oleh lingkungan yang salah. Ya, dididik oleh lingkungan yang salah, dididik oleh ya lingkungan yang ya tidak mengajarkan kepada anak-anak kita ya bagaimana beramal sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ya, kalau saya biasanya tinggal di dekat perumahan ya, bukan di perumahan, tinggal di dekat perumahan ya. Nah, jadi di luar perumahan, tapi aktivitas saya ya di perumahan sehari-hari mengajar anak-anak ya, menghafalkan Al-Quran ya, menerima setoran anak-anak, tahsin dan lain sebagainya. Nah, kita menyaksikan anak-anak kita itu ya punya potensi yang luar biasa, walaupun mereka hanya masuk jam 3 kemudian pulang jam 6 sore. Alhamdulillah di antara anak didik saya itu udah setahun ini berjalan, udah ada hafalannya yang sudah 3 juz setengah. Ya kebetulan ya anak ini kelas 6 SD ya, putri dari Al-Mukarram Profesor Dr. Zainal Arifin Zakaria LCMA ya. Jadi ya mudah-mudahan anak-anak kita juga mampu ya lahir menjadi anak-anak penghafal Al-Quran yang insya Allah inilah pembangun peradaban di masa yang akan datang. Ibu-ibu adalah kuncinya ya. Al-ummu madrasatun, ibu itu adalah sekolah pertama ya. Idza a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal a'raq, jika engkau mempersiapkan ya anak-anakmu di madrasah yang pertama tadi, maka sesungguhnya engkau telah menyiapkan generasi hebat di masa yang akan datang, generasi yang tangguh di masa yang akan datang. Jadi kuncinya adalah emak-emak. Makanya hari ini muncul istilah yaitu apa? The power of emak-emak. Wah luar biasa ya. Nah, the power of mother katanya ya. Nah, kekuatan seorang ibu ya. Nah, jangan sampai kemudian ya ibu ini malah tidak punya ya rencana mewujudkan anak-anaknya menjadi anak yang soleh-soleha. Ya, kemudian yang kedua, insya Allah waktu kita 10 menit lagi, ajak anak-anak kita
mengidolakan Rasulullah SAW. Berikan tontonan-tontonan terbaik. Ya, bukan berarti tak boleh sama sekali nonton YouTube misalnya. Ya, anak saya juga demikian. Ya, anak saya kalau udah minta nonton Bi, mau nonton apa? Nah, udah tahu dia tuh. Ya, saya nggak nonton yang lain-lain kok, katanya gitu ya. Nah, boleh nonton kartun ngaji, boleh nonton ya sirah ya Nabi misalnya. Nah, jadi tetap anak-anak kita itu ya tidak kemudian kita putus ya, tidak boleh kemudian nonton sama sekali, nonton haram. Nah, ini terlalu juga ya, karena ketika nanti dia bermain dengan kawannya, dia lihat kawannya kok bisa nonton, kok aku enggak, ya akhirnya kemudian muncul ya ketidakadilan, rasa ketidakadilan terhadap dirinya ya. Nah, jadi perlu ya bahwasanya anak-anak kita ini kita tanamkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, ajak anak-anak kita terbiasa menghafal, membaca Al-Quran dan memahaminya. Ya, coba Bu, ya diluangkan waktunya. Ya, diluangkan waktunya, memang payah. Yang ngejar anak-anak yang seusia ini payah. Butuh energi, butuh kesabaran. Saya rasa bapak-bapak juga kalau disuruh nanganin anak-anak yang kayak gini ini angkat tangan saya rasa. Tapi kita sebagai orang tua tidak boleh kalah. Tidak boleh kalah. Ya. Kalau berangkat ke masjid, sempatkan ya anak-anak yang usia-usia kayak gini nih, diajak dia. Ya. Jangan sampai ya kita aja yang rajin ke masjid, tapi anak tak pernah kita ajak. Ya, begitu juga anak-anak kita yang putri ini. Ya, kita bonceng dia 2 orang sini. Ya, subuh ya kalau tidak terlalu lelah kali anak kita, kira-kira cepat dia istirahatnya, bangunkan. Ya, nah, bangunkan. Anak saya itu ya begitu juga. Ya, kalau subuh udah tahu dia itu. Ya, ayo Dek bangun subuh. Ya, kadang juga kalau kita tahu dia istirahatnya cepat, ya cipratin mukanya dengan air. Ya, awalnya juga marah juga dia. Ya, karena apa? Karena ngantuknya kita ganggu dengan cipratan air. Ya, tetapi itu akan menanamkan kebiasaan. Akhirnya suatu ketika saya bilang, Abi besok subuh ada kajian, mau ikut nggak? Mau, tapi bangunnya harus cepat. Akhirnya dia bilang, nanti kalau saya susah bangun Bi, cipratin aja pakai air, nanti nggak bangun, saya bilang. Akhirnya ambil 1 gayung Bi, katanya. Gitu, saking dia kepenginnya ikut kajian gitu ya. Saking kepenginnya dia ikut ya kajian dengan orang tuanya. Ini perlu kita tanamkan sejak dini agar kebiasaan-kebiasaan tadi ya menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran di rumah tangga. Kata Rasulullah SAW, wala taj'alu buyutakum kuburan. Janganlah engkau jadikan rumah-rumah kalian itu menjadi kuburan. Ada nggak rumah itu jadi kuburan, Bu? Ada, ini kata Nabi ada. Rumah yang seperti apa? Kata Rasulullah itu dianggap seperti kuburan. Rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya. Makanya kita jangan kaget, Bu. Ya, kalau di kota-kota besar, gedung-gedung menjulang tinggi, tidak usah kagum. Masya Allah, nggak usah. Kata orang Jawa itu apa? Ya, ojo. Ya, ojo apa namanya? Ya, ada yang ingat? Ya, nah, jangan kagetan gitu ya. Nah, jangan ojo gumun. Nah, itu dia. Ojo gumun. Jangan gampang terheran-heran melihat orang mobilnya mewah, rumahnya ya luar biasa. Ya, setiap hari sepatunya ganti merek ya. Nah,
jangan kagetan dulu Bu. Jangan kagetan, jangan heran gitu ya. Jangan kagetan. Kita lihat rumahnya dibacakan Al-Quran enggak ya. Jangan-jangan di rumah kita tidak pernah dibacakan Al-Quran ya. Kalau baca Al-Quran itu apa? Di bulan Ramadan saja, setahun sekali ya. Setahun sekali. Apa salahnya Bu? Habis sholat zuhur baca 5 ayat sambil duduk, insya Allah nggak mengurangi waktu kemudian untuk melayani suami, melayani anak-anak kita akan berkurang itu ya. 1 lembar habis sholat asar ya, habis sholat maghrib bisa 2 atau 3 karena apa? Isya ya, sekalian nanti nyambung isya. Ini kita biasakan di dalam rumah kita ya, bacaan-bacaan Al-Quran terdengar agar rumah kita tidak seperti kuburan. Pernah main-main ke kuburan Bu? Pernah? Rame nggak? Rame ya, rame dengan suara jangkrik ya, suara binatang-binatang ya. Jadi kata baginda Nabi, jangan jadikan rumah kita seperti kuburan yang di dalamnya tidak ada dibacakan ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, siapkan untuk anak-anak kita hadiah ya, reward ya. Kalau kemudian anak-anak kita rajin setorannya ya, kasih dia reward hadiah ya. Misalnya bulan ini dia setor 1 surah ya. Adik mau Umi belikan boneka ya. Oh seneng kali kalau dibilang mau dibelikan boneka. Mau dek kan? Mau dibelikan boneka sama Abi Umi? Mau? Bonekanya besar lagi ya, bisa buat kawan tidur ya. Mau kan? Mau. Tapi syaratnya ya bisa setoran An-Naba misalnya. Siap kan? Siap katanya. Jadi ayah bundanya yang harus juga siap menyiapkan reward hadiah ya, agar menumbuhkan motivasi untuk anak-anak kita belajar. Rajin dia sholatnya, kasih reward ya. Begitu juga kasih juga punishment ya, kasih sedikit hukuman yang sifatnya mendidik, agar kemudian anak-anak kita juga tahu mana kewajibannya, mana haknya ya. Nah, ini penting untuk kita biasakan kepada anak-anak kita ya. Insya Allah ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, saya berharap ya pertemuan ini kemudian tidak ya berakhir begitu saja. Saya berharap dari pertemuan ini lahir inspirasi-inspirasi dari ayah bunda, dari para ummahat ya, punya target ya, punya target, baik itu target pribadi ya. Nah, coba saya mau tanya ya, emak-emak yang ada di hadapan saya ini yang sudah tuntas ya juz 30, angkat tangan. Yang sudah tuntas juz 30 ada? Emak-emak lo ya, emak-emak ya. Ya belum ada. Coba ayah-ayah ya, ayah-ayah soleh yang ganteng yang sudah tuntas juz 30 ya, saya kasih ya 1 lagi Al-Quran Al-Hufaz ya. Silakan. Insya Allah luar biasa, Al-Quran ini cantik sekali isinya ya, kertasnya bagus ya. Ayah-ayah ya, ayah-ayah berarti ada pasangannya. Kau udah ada pasanganmu ya. Nah, ini Ananda Adrian ini udah siap jadi ayah-ayah kayaknya ini ya. Baik, ada? Oke. Jadi insya Allah ya, ini terakhir sebelum kita tutup dengan doa ya. Tantangan, ada yang siap ya? Tantangan ada? Yang ada yang angkat tangan ya. Tantangannya menyambung ayat ya, menyambung ayat dari
ya, juz 30 aja. Ya, dari juz 30. Oke, kita perkecil lagi. Nanti kalau juz 30 pas pula suratnya yang aku nggak hafal gimana kan gitu ya. Oke. Dari ya saya ambil dari ini aja lah, dari surah An-Naba aja lah. Sambung ayat aja. Ya. Silakan maju. Ya. Nah, yang malu-malu ya nanti nggak kedapatan ini Al-Quran Al-Fat ini ya. Nah, silakan. Ya, dari situ aja boleh ya. Tolong kasihkan mic-nya. Mic-nya. Ya, mudah-mudahan ya pertemuan kita ini semakin barokah ya. Kita dengarkan ya dari Ibunda. Ya silakan disambung dari ayat yang kami bacakan ya. Insyaallah tidak susah ya, sering kita dengar ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Lanjutkan Bu. Terus wa kawaiba atraba wa ka'san bihaqa la yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. Ya sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Minta tolong diberikan kepada Ibunda, coba yang santri putri tolong diberikan. Coba siapa yang memberikan? Nah, mudah-mudahan Al-Quran ini bermanfaat ya, barokah dan menjadi motivasi bagi kita untuk ya menghafalkan ayat demi ayat dari ya firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan diserahkan kepada ibunda. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Ya, sekali lagi jika ada kata-kata yang keluar dari lisan saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada maksud untuk menggurui, tidak ada maksud untuk kemudian mengajari. Insya Allah saya ada di sini dalam rangka wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Bisa jadi hari ini saya yang memberikan nasihat, bisa jadi besok antum yang memberikan nasihat kepada saya. Antum yang mengingatkan saya. Hari ini ya insya Allah ya kita saling menasihati dan saling memotivasi. Mari kita tutup tausiah kita ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala.